itu sudah istiqomah, sudah merasa, gimana maksudnya ini Kak? Kalau masih punya qadha sholat, boleh nggak sholat tahajud? Boleh, siapa yang larang? Gimana kalau suami nggak mau sholat tahajud sama duha? Apakah kita sebagai istri berdosa? Yang dosa itu yang nggak mau sholat wajib. Tahajud itu sunnah, ya. Tapi Masya Allah Ta'ala buat orang-orang yang sholat tahajud, yang punya masalah itu sholat tahajud. Kalau rumah tangganya goyang, sholat tahajud. Kalau rumah tangga ada yang pengen dicomot sama pelakor, sama pebino, sholat tahajud, nggak usah pakai marah-marah, sholat tahajud aja. Kalau umroh nggak bareng suami, gimana? Kalau suaminya mengizinkan, silakan. Mi, kalau mau kena melewat, gimana? Bagaimana itu mau kena melewat? Bagaimana mau kena melewat? Coba kasih tahu saya itu. Coba. Mau kena melewat itu kayak mana? Kalau bagian kaki sakit, wudunya nggak bisa dibasuh, nggak apa-apa. Benar nggak urutan sholat saya? Saya sholat sunnah wudu, sholat taubat, tahajud, sholat hajat. Iya. Mau kena melewat. Melewat bagaimana sih melewat? Mau kena melorot. Emang bagaimana pakai mau kena bisa melorot? Kainnya. Yaumul Bid Rajab, maksudnya gimana? Yaumul Bid di bulan Rajab, boleh kita puasa Yaumul Bid barengan sama niat Rajab. Mukena melorot, bagaimana mukenanya melorot? Kan mukena terus melorot, emang naruhnya di mana tuh mukena? Gimana caranya salat khusyuk? Kok selalu muncul aja urusan manusia? Allah akan menghindarkan kita dari kata-kata fahsya dan munkar. Fahsya itu yang datangnya dari syahwat, pornografi, aksi, itu akan kita terhindar tuh. Kacamata mana Mi? Kacamata. Tahu nih kacamata udah berapa hari di mana dia itu? Ada aja nih pertanyaannya nih. Mi kangen sama kacamata, roknya mungkin yang melorot. Iya, nggak tahu Mi, kacamata saya di mana itu dia. Memang ini kalau lagi dibutuhkan kacamata bisa menghilang kadang-kadang ini Kak. Ada aja ya. Gini. Kalau seandainya mau kenanya kakak melorot, sebaiknya di-prepare ya Kak. Nih pengen doanya cepat terkabul. Giliran sholat mau kena pakai ada cabaran melorot. Nih bener nggak urutan sholat tadi? Sholat gini gak, kalau kita habis wudu, kita sholat sunnah wudu, lalu kita sholat sunnah taubat, ya Kak, atau sholat sunnah tahiyatul masjid kalau kita datang ke masjid. Mukena melorot mungkin dalam sedang sholat, rambutnya kelihatan. Makanya pakai mukena jangan pakai mukena yang licin-licin, pakai mukenanya yang gampang, katun gitu, ya Kak. Kalau sutranya sutra yang mewah gitu loh. Pertanyaan gak pernah dijawab, maafin saya ya Kak. Tuh yang nonton itu ratusan. Niat mandi taubat Kak, sebelum mandi sholat apapun, sebaiknya tuh ketek jangan bau mukenanya. Nih dengerin, nih saya mau kasih nih dalilnya lagi, saya berulang lagi nih. Gimana sih caranya biar kita khusyuk dalam sholat? Saya self reminder saya. Yang saya sampaikan ini, itu terjadi sama diri saya, dan itu yang saya lakukan sesuai dalam Al-Quran. Kalau teman-teman mau ngerubah hidup nih ya, oke, bismillah, yuk bismillah. Jangan cuma didengerin tapi dipakai. Jangan cuma didengerin tapi dipakai dan diamalkan. Oke? Yang saya lakukan ketika saya punya masalah, menurut saya kalau ngomong sama orang lain itu percuma. Karena pertama cuma jadi bahan cemoohan. Yang kedua, dia nggak akan pernah mau dengerin kita. Dia cuma pura-pura aja, bahkan nanti jadiin gibahan. Oke? Ini yang pertama saya lakukan adalah, ketika saya kok punya masalah ini ya, akhirnya saya lari ke masjid. Yang saya cari adalah Al-Quran. Sebelum saya baca Al-Quran, saya sholat. Tadi yang saya bilang, sholat sunnah. Entah sholat sunnah mutlak cuma 2 rakaat. Itu pertama, hati saya tenang. Yang kedua, saya langsung cari dari masjid itu adalah Al-Quran. Dari Al-Quran itu Kak, kita baru megang itu Al-Quran, Allah udah titipkan rasa tenang.
kita galau, kita cemas, pegang Al-Quran aja, itu Allah titipkan rasa tenang. Apalagi dibuka sampai saya tidak menyadarkan diri saya, berlembar-lembar saya sudah baca itu Al-Quran. Niat sholat mutlak, usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke? Nah, kalau Al-Quran gak tahu artinya gimana, Mi? Baca aja dulu. Baca aja dulu. Sambil nangis sah nggak? Sah, saya sambil menangis, Kak. Saya nggak tahu punya dosa apa sampai diuji sama Allah seperti sedemikian rupa. Akhirnya saya baca Al-Quran berlembar-lembar, gitu ya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu atau yang mengiringi sholat fardu. Faedahnya, kita lagi senang, lagi galau, lagi cemas, sholat sunnah aja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Oke? Manfaatnya luar biasa. Allah kasih ketenangan. Ala tatmi'inal qulub. Itu harus yakin. Gitu ya, Kak? Nah, ada yang batuk nih. Ketika saya benar-benar ngerasa diuji, saya baca Al-Quran, hidayah itu ada, Kak. Hidayah itu ada. Saya menangis, ya, saya menangis. Setelah menangis kok rasa tenang. Karena dalam Al-Quran begini, itu yang saya baca itu, saya punya masalah besar. Tapi masalah besar itu kok jadi ringan. Itu kata Al-Quran yang saya baca itu begitu. Jadi semua dalilnya itu ada dalam Al-Quran. Ketika punya masalah terasa berat, saya perbaiki sholat saya. Setelah saya perbaiki sholat saya baca Al-Quran, itu masalah itu jadi ringan. Bahkan setiap masalah yang ringan itu akan terasa gak ada, kayak gak ada masalah. Kalau teman-teman wudhu, bukan sekadar wudhu. Dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6, yang pertama itu harus niat dengan penuh keyakinan kalau kita pengen memperbaiki semua sholatnya. Gampang banget kata Allah untuk menjawab semua doa kalian. Pengen tajir, ya Kak? Pengen tenang, pengen dikasih kemudahan dalam urusan, oke? Pengen rezekinya lancar terus, pengen sukses di bisnis, pengen sukses jadi TNI, Polri, dan lain sebagainya. Pengen sukses apa? Perbaiki sholat ternyata. Ternyata itu perbaiki sholat. Doa bakalan cepat terkabul. Al-Maidah ayat ke-6. Itu perintah kita wudhu. Wudhunya jangan asal-asalan. Yang wajib-wajib itu dalam surat Al-Maidah. Kenapa sih kita perbaiki wudhu? Karena orang yang pengen khusyuk itu, khusyuk dalam sholatnya, perbaiki wudhunya. Kalau udah diperbaiki wudhunya, Kak, dalam surah ke-10 di ayat ke-5, wudhu itu du'un, cahaya perilaku, cahaya ketenangan. Pokoknya intinya, siapa yang memperbaiki wudhunya, Allah akan perbaiki perilakunya. Karena perilaku ketika kita sholat, selesai sholat, itu akan ditata sama Allah. Semua ternyata ada dalam Al-Quran. Pengen rezeki lancar, pengen doa terjawab, pengen lunas utang, perbaiki wudhu, perbaiki sholat. Ya. Boleh gak sedekah subuh buat nyumbang perbaikan pesantren? Boleh, Kak. Bagaimana cara menasehati anak yang keras hati? Sekali, 2 kali, 3 kali. Orang tuanya, kalau ada anak yang malas sholat, perbaiki wudhu, Kak. Perbaiki sholat. Tapi tadi saya bilang, jangan cuma di mulut aja ketika kita sholat. Sampaikan ke hati. Sampaikan ke hati ketika perbaiki sholat. Ketika takbir Allah maha besar. Anakmu yang suka ngelawan, gak ada apa-apanya. Ketika baca Al-Fatihah, serahkan urusannya kepada Allah. Urusan anak yang susah sholat, urusan suami yang susah sholat. Kalau teman-teman udah ngedapatin itu semua, teman-teman bakalan tenang, lega, bahagia, rezeki ada aja. Rezeki ada aja. Itu orang-orang yang suka memperbaiki sholat. Demi Allah saya katakan, semua perintahnya dalam Al-Quran. Kakak kepoin akun saya udah saya buatkan dalilnya semua dalam Al-Quran.
Saya tuh kalau mau ngomong, sebelum ngomong Kak, saya tuh punya catatan supaya saya tuh nggak salah ngomong. Dalam Al-Quran tuh saya nggak salah ngomong gitu. Saya bedah dulu tuh Al-Quran sebelum saya nongkrong di sini. Ya, sebagian besar udah saya buatkan video TikToknya. Oke, kalau pengen tenang, sholat yuk, perbaiki. Demi Allah saya bilang, punya masalah besar, Allah kasih kecil. Yang kecil itu seperti nggak ada. Perbaiki sholat. Bagaimana caranya? Wudunya diperbaiki, sholatnya bukan sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan dengan cara yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh sedang menatap kita. Huruf ba itu Allah bersanding dengan ismun dengan Allah. Allah sedang menatap kita, itu baru bismillah, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin, pakai ain. Bukan sekedar alamin, bukan. Pakai ain. Karena ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah tuh lagi kasih sayangnya ke kita, Allah tuh lagi peluk kita. Allah menjawab loh kita ngomong begitu. Kita sholat tuh lagi ngobrol sama Allah. Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, itu jawaban Allah. Maka ketika kata-kata maliki yaumiddin itu kan hari pembalasan. Serahkan semua urusannya sama Allah. Hambaku sedang menyerahkan urusannya sama Allah. Serahkan semua urusannya sama Allah. Maka sholatnya itu bukan sekedar bacaan, tapi maknai kalau perlu sebelum sholat, bacaan Al-Fatihah itu kakak bedah dulu artinya, supaya nanti ketika Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati aja bilang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Ya. Iyyaka na'budu, aku menghamba kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, aku memohon pertolonganmu ke Allah. Apa kata Allah, Kak? Hadza baini wa baina abdi. Di sini ada perjanjian aku antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta, aku kabulkan. Maka perbaiki sholat. Karena bacaan Al-Fatihah itu udah janjinya Allah tuh, Kak. Jadi bukan sekedar yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, tidak. Belum bisa sholat kayak gitu, gak apa-apa. Yang penting baca Al-Fatihahnya aja dulu. Baca Al-Fatihah dengan benar. Apa yang hambaku minta, kata Allah, aku kasih. Izin ngantuk, mata sempat tidur, Kak. Ya. Ayat kelima itu, Kak, kakak boleh ngomong di dalam hati, ya Allah ya Ghafar, ampuni dosaku. Atau ya Allah ya Razak, beri aku rizki. Jika bacaan kakak benar dari bismillah sampai dengan di ayat kelima tadi, maka pertolongan akan datang buat orang itu. Ihdinas syiratal mustaqim, bimbing kami ya Allah, syiratal ladzina an'amta alaihim, ke jalan yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jalan yang penuh kenikmatan. Disitulah jawabannya tuh di ayat terakhir. Apa kata muadzin, itu jawabannya. Hayya 'alas shalah, yuk sholat, kata muadzin. Hayya 'alal falah, yuk bahagia, itu dalilnya qad aflahal mu'minun. Qad itu kata-kata yang benar-benar mengikat. Orang yang memperbaiki sholatnya, maka kesuksesan itu akan terjadi sama dirinya. Tuh. Dengan cara aqimis shalah, tunaikan salat, perbaiki salat, kata Allah gitu. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah. Kalau kalian ngelihat orang kaya, bimbing kami ya Allah seperti orang itu yang sudah Engkau bimbing kekayaannya dengan keberkahan. Ya Allah, bimbing kami kalau memang rumah tangga kami belum benar seperti orang-orang yang sudah Engkau bimbing. Itu. Ya. Yang udah ngantuk boleh tidur, Kak. Oke, terima kasih sudah nongkrong ya.
Kalau sholat duha paling pagi jam berapa? 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Itu namanya duha di awal waktu atau syuruk. Intinya, kita galau sholat. Perintahnya di surat Toha, surah ke-20 di ayat ke-14. Kalau pengen lebih tenang lagi, perbaiki sholat kita. Tadi saya sudah kasih ya, janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan kasih akhlak kita, sifat kita akan baik. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka ketenangan itu akan datang buat diri kita. Punya masalah besar, gak akan terasa masalah itu besar. Orang yang memperbaiki sholatnya, Allah akan janji akan diberi kemudahan atas semua urusannya, mulai dari rizki dan kehidupan. Gak akan dikasih kerek, gak akan. Orang yang memperbaiki sholatnya akan cepat terkabul doa. Orang yang memperbaiki sholatnya, apapun profesinya, dia akan bisa mencapai kesuksesan atas izin Allah. Perbaiki sholat, maka 5 janji Allah dalam Al-Quran yang sudah saya bahas, kalian akan dapatkan. Jadi kalau ada anak yang susah dikasih tahu buat sholat, oke, ada orang tua atau suami atau siapapun yang susah dikasih sholat, gak usah marah-marah. Pertama, percuma. Yang kedua, buang-buang waktu. Yang ketiga, tensi naik. Yang keempat, tambah banyak kerutan. Lebih baik ambil wudhu, tegakkan sholat, perbaiki sholat, maka akan terjadi 5 bulan. Ya, oke? Kayaknya sebagian udah saya buatkan video TikToknya dengan ayat-ayat Al-Qurannya. Oke? Mi, boleh nggak sholat dengan merem biar khusyuk? Kalau pengen khusyuk, Kak, itu perbaiki wudhu. Kalau pengen lebih khusyuk lagi, banyakin istighfar setelah tahajud sebelum adzan subuh. Orang yang beristighfar di sebelum adzan subuh, itu dalilnya ada di surah Al-Imran di ayat ke-17. Akan terjadi kekhusyuan dalam ibadahnya. Ya, oke? Sebelum adzan subuh. Jadi usahakan perbaiki sholat dengan cara mihrab, punya tempat sholat yang benar-benar tempat sholat itu buat kita sholat, ngaji, berdoa. Gitu ya. Mi, tolong ulang manfaat sholat tahajud buat IRT. Kak, siapapun kakak, sholat tahajud itu, Masya Allah Ta'ala, Kak. Teman-teman ngerasa cuma ibu rumah tangga, teman-teman ngerasa cuma pembantu rumah tangga, teman-teman ngerasa cuma kerjaannya di bawah, gak seperti orang lain. Allah akan angkat derajatnya kalau kalian sholat tahajud. Surat Al-Isra ayat 79, 80, 81. Kalau tempatnya kecil buat sholat gak apa-apa, yang penting bersih dari najis. Bersih dari najis. Umi, udah berapa pertanyaan saya kagak dijawab-jawab. Kak, mohon maaf ya Kak, yang nonton banyak sekali. Kalau nggak terjawab bisa jadi ke filter. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pertanyaannya banyak sekali nih ke filter. Banyak sekali nih pertanyaan ke filter. Ya, oke? Bisa difahami ya apa yang saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Nggak usah ngelihat siapa saya, apapun background saya. Kalau memang bermanfaat sesuai dalam Al-Quran, silahkan amalkan. Ya, oke? Mi, kalau nyimpan uang sendiri suami tidak tahu apakah dosa. Kalau suami udah ngasih duit ke istri, itu udah haknya istri. Mau disimpan, mau diapain, udah haknya istri. Ya Mi, gak apa-apa Mi, saya juga 3 pertanyaan gak kejawab. Masya Allah Ta'ala, mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang gak kejawab, karena saya juga gak tahu bisa gak kejawab kayak gitu. Pertama ke filter, banyak banget ke filter. Teman-teman nggak bisa teman-teman nulis kebaca sama teman-teman. Ama saya itu burem. Nih contohnya nih Kak Lili tuh. Kak Lili ke filter pertanyaannya. Aku tidak masuk tapi tetap bikin dosa. Maksudnya gimana? Mi, sholat tahajud jam 3.30 sambil nunggu sholat subuh, gak apa-apa Mi. Sholat tahajud itu boleh gak jam 3.30? Boleh. Tapi kata surat Al-Muzammil di sepertiga malam terbaik adalah di jam 11, 12, 1.
Ini apa ini komennya? Aku lebih cantik, tapi aku jelek di desa. Apa maksudnya kakak? Dimanapun kalian, di mata Allah tuh sama. Mi, kita baru sholat sunnah keburu kebelet harus mandi atau gimana Mi? Kebelet maksudnya mau pup, lagi sholat, batalin nggak? Masalahnya kalau kita lagi sholat, terus kita nggak konsentrasi, itu nggak enak banget, nggak nyaman. Apalagi kalau kentut ditahan-tahan. Udah gitu pas giliran ruku, baru dah tuh dia bunyi. Nah, itu lebih bahaya. Apalagi kalau kentutnya pakai kuah, lebih bahaya lagi. Sempurnakan wudhu itu gimana? Ya wudhunya diperbaiki kak. Mulai dari kakak niatnya harus ada basuhan tangan gitu ya, kumur, hidung, basuh di wajahnya, semuanya udah sesuai dengan itu. Aku rutin tahajud tapi sering bikin dosa. Oke. Orang yang sholat itu kak, orang yang sholat itu nggak mungkin bikin dosa. Kalau ada orang yang sholat tapi bikin dosa, berarti sholatnya cuma apa yo? Followers lama saya cuma apa? Cuma nonggeng. Jadi percuma sholatnya. Jadi kalau misalnya kakak ngerasa banyak sholat tapi bikin dosa, ya itu percuma kak. Karena yang kakak butuhkan, kakak bikin dosa itu, kakak belum terhindar dari kata-kata fahsya dan munkar. Ya, belum terhindar dari kata-kata fahsya dan munkar. Karena kalau orang yang sudah terhindar dari kata-kata fahsya dan munkar, fahsya itu apa? Yang hubungannya dengan syahwat. Nah, itu sering berbuat dosa. Gitu ya. Mi, surat Al-Anbiya kemarin ayat berapa dan untuk apa? Zikir aktivitas. Zikir aktivitas surat Al-Anbiya di surah ke-21 ayat 81 sampai 88. Kalau pengen aktivitasnya dituntun ya. Kalau zikir surat Al-Anbiya untuk kesehatan itu ada di surat ke-21 surah Al-Anbiya ayat 83-84. Sholat tahajud apakah harus tidur dulu? Sholat tahajud itu artinya jimdal. Artinya tidur dulu baru sholat. Itu gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, ini di mana lagi ini anku? Apa tadi yang ditanya? Salam kenal, aku mau tanya sholat tahajud istikharah harus tidur dulu nggak? Sholat tahajud itu kak harus tidur dulu, ya. Sebaiknya tidur dulu. Mi cari kacamata ya Mi? Enggak, ini ada kacamataku. Emang mau pakai kacamata? Kan belum ada pertanyaan. Mi, Ana batuk sampai terkencing. Jadi pas sholat Ana cepetin aja, gimana Mi? Gini. Kalau yang sudah, mohon maaf sekali, sudah melahirkan, itu biasanya kan udah dol ya kak. Ini saya katakan jujur li ya kak, jujur li. Kalau orang yang udah melahirkan, biasanya dia sudah dol. Paham ya, sudah dol? Itu biasanya batuk aja suka keluar kencingnya. Keluar kencingnya. Maka saya sarankan pakai panty liner. Panty liner itu harganya murah dan itu bisa langsung kebuang. Bisa langsung dibuang. Ya, kalau dalam keadaan posisi sholat keluar pipis, itu membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Maka sebaiknya pakai panty liner supaya tidak terjadi najisnya melebar kemana-mana. Gitu ya. Oke? Nah, tadi ada yang bertanya, apa contohnya fahsya gitu ya? Contoh fahsya tadi, Mi, kalau hari-hari akhir haid ditunggu sampai bersih betul baru sholat ya Mi. Betul, sampai tidak ada noda sedikit pun. Lagi sholat mukena nggak sengaja ngelipet kaki, jadi sedikit terlihat. Apa harus diulang? Makanya kalau sholat pakai kaos kaki khusus sholat ya. Saya mau tanya gimana caranya biar enggak
biar nggak dianggap sama orang, khususnya pada lelaki, Ji. Apa maksudnya, Kak? Saya mau tanya, gimana caranya biar nggak dianggap sama orang, khususnya pada lelaki? Maksudnya biar nggak dianggap bagaimana maksudnya? Ini pertanyaan ini udah mulai ini nih, ya. Kak, kalau misalnya sholat tapi ternyata lagi haid, kalau nggak disengaja, selesai haid baru ketahuan kakak haid, itu nggak dosa, ya. Apakah haram hukumnya melaksanakan sholat sunat taubat sebelum mengkodok sholat fardu? Nggak haram. Yang haram itu nggak sholat fardu. Kacamata Mi, kacamata. Tuh, kacamata keluar. Oke. Kalau haid sampai 2 minggu maksudnya gimana? Gimana caranya biar istiqomah? Istighfar di waktu sahar sebelum adzan subuh, syaratnya tahajud. Mi, kalau tahiyat akhir dan sholat sunnah apapun berarti tidak sampai yang doanya itu ya, Mi. Doa yang mana, Kak? Ini pertanyaannya bagaimana sih? Saya jadi bingung, doanya yang mana? Doa apa? Kalau tahiyat akhir itu doa yang 4. Doa yang 4, ya. Nah, doa yang 4 itu. Yang 4 itu yang dicari. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihad dajjal. Kalau kesiangan bangun pagi, kalau subuh bareng sama duha. Kalau kesiangan tiap hari itu namanya nggak diperbolehkan, sebaiknya qodho. Cara qodho sholat itu rokaatnya sama, ya Kak, niatnya qodho karena Allah Ta'ala, ya. Mi, sholat tahajud jam 3:4, boleh nggak Mi? Kak, azan subuh itu sekitar jam 4 kalau di Jakarta dan sekitarnya. Masa haid itu ada yang sampai 2 minggu, ada yang 2 minggu lebih. Kak, kalau lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Surat apa yang membahas waktu sholat tahajud? Surat duha sama alam nasyrah. Wadduha, ketika tahajud itu sebaiknya kita rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua baca alam nasyrah. Mi, sering nolak suami karena capek. Bahaya kali ini pertanyaan. Pertanyaan gak salah, yang salah kacamata. Mi, sering nolak suami karena capek. Gimana kalau suaminya ditolak terus larinya ke tukang Indomie yang menawarkan berbagai macam hidangan? Suami juga harus sadar diri ya kalau capek, ya. Nah, tapi kalau keseringan, kan tulisannya sering nih, sering nolak suami karena kecapean. Gini Kak, kita harus paham, suami itu biasa atahiyat itu di pagi hari, ya. Oke. Kalau teman-teman nolak, sering nolak, itu yang berbahaya. Khawatirnya dia lagi ditolak, kesel, akhirnya udahlah saya mau ngopi. Begitu ngopi, dia datang ke tukang Indomie, tukang Indominya pere. Dia tawarkan, apa kabar? Lama nggak kesini. Mau kopi atau mau Indomie? Dia masih jawabnya di begini nih, Indomie. Itu suami itu karena kesel, ditolak. Indominya mau pakai cengek apa enggak? Pakai kecap enggak? Ih, pakai saus enak loh, pakai jeruk apa lagi? Itu menawarkan, Kak. Udah terima aja. Tinggal dibuka dompet mozzarellanya. Ya kan? Ngapain mau tolak-tolak? Paling gak nyampe berapa menit udah kelar dia. Karena udah kebelet. Daripada dia ditawarin sama si pere di luar sana. Gimana? Mi, kode sholat asar setelah adzan. Ya, nih, ini yang kalau udah ketawa paling duduknya udah di paling depan nih. Handphone langsung dimajuin, nggak jadi ngantuk. Nah, kalau bere-bere itu udah menawarkan sesuatu, terus dia tawarin lagi, di sini kopinya enak loh, tiap malam lah datang, boleh. Begitu dia lihat, berenya cantik juga nih. Yaudah Neng, nomor WA-nya mana? Kalau misalnya alasan tuh, mulai dari WA. Neng, nomor WA-nya mana? Nanti kalau mau nanya di sini udah masih buka atau enggak. Gara-gara sering ditolak, ya. Gara-gara ditolak dia lari ntar chatting. Yang dosa siapa? Gak usah pakai ditolak ya Bun.
Umi sepil WA. WA mana Kak? Bikin senang saya aja Mi. Kak siapa ini pertanyaannya ini? Kesentuh sama suami batal nggak? Kalau mazhab Imam Syafi'i itu membatalkan wudhu, ya. Sholat qadha subuh dikerjakan setelah apa? Subuh sama asar setelah azan. Karena subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Sholat duha yang dibaca surat apa? Alam nasyrah, sholat duha, wasyamsu sama wadduha. Kakak izin ya, saya sambil masukin keranjang kuning, ya, sambil saya jawab pertanyaan teman-teman. Karena di sini nih dari tadi kakak saya mau madu ini, saya mau madu itu. Jadi sambil-sambil aja ya kak ya, sambil jawab pertanyaan teman-teman. Saya nih sebagai petani juga yang lainnya, kakak boleh cekot, silahkan. Oke, madu kami nggak kadaluarsa. 1 tahun bisa minum madu kami. Ya, oke. Mana pertanyaannya lagi? Kalau lagi marahan sama suami, ya nolak. Gimana hukumnya? Nggak boleh nolak kak. Oke, nggak boleh menolak keinginan suami. Cuma suami pasti tahu. Pasti tahu kalau kita lagi kesel. Kasih tahu aja, ayah, perasaanku masih nggak enak. Nanti dulu ya, gitu. Mi, saya mau madu buat sakit tumit, madu rambutan. Madu randu udah habis etalase 2 kak, madu randu. Sholat tahajud, hajat, dan sholat lainnya wirid, tapi sholat subuh nggak wirid, nggak apa-apa Mi. Tadi saya udah sampaikan ya tentang zikir ya. Kakak cukup berdoa aja juga boleh. Oke? Kalau nggak hafal surat yang panjang, hafalin pelan-pelan. Hafalin pelan-pelan sambil nyuci piring, sambil masak gitu. Kalau persendian sakit, madunya rambutan. Kalau suami nggak jujur, masukin keranjang kuning etalase 1 suaminya. Ya. Sakit tumit madunya rambutan. Kalau tangan kram madunya akasia yang saya sematkan. Madu yang manis yang mana? Kalau akasia itu manis asam segar, madu randu itu manis tapi lembut. Kalau madu multiflora dia manis nggak ada asemnya. Kalau madu rambutan itu manis dia hangat di tenggorokan. Kalau yang pahit etalase 5.